Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fani Salsabila Putri Sartika dengan NIM 1922403 dari jurusan Kewirausahaan SBM. Nah, di video ini aku akan membahas materi kedua dari pelatihan calon pendamping sebaya ITB 2026, yaitu tentang healthy relationship atau hubungan saling membantu. Nah, jujur materi ini itu tuh membuka perspektif aku tentang apa sebenarnya peran dari pendamping sebaya dan apa batasan yang harus kita jaga ketika kita mendampingi seseorang. Nah, apa sih itu helping relationship? Helping relationship itu sederhananya sebenarnya ini adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang saling memberikan dukungan. Tapi dukungan yang diberikan itu bukan untuk mengambil alih kendali, melainkan untuk membantu orang tersebut kembali menemukan kendalinya sendiri. Dalam hubungan membantu ini tidak ada relasi kuasa. Tidak ada posisi aku lebih tahu daripada kamu, kamu lebih tahu daripada aku. Yang ada adalah dua manusia yang sama-sama berusaha memahami situasi secara terbuka. Dan disinilah pentingnya pendamping sebaya. Pendamping sebaya itu bukan dokter, pendamping sebaya itu bukan psikolog, pendamping sebaya bukan orang yang lebih hebat dari dampingannya. Pendamping sebaya itu hanya manusia biasa yang hadir dengan empati, rasa ingin memahami, dan ruang aman untuk cerita. Mitosnya, pendamping sebaya harus memberi solusi. Nah, salah satu hal yang ditekankan dalam materi ini adalah yaitu tentang mitos bahwa pendamping itu harus memberi solusi. Padahal tidak. Justru kalau kita terlalu cepat memberikan solusi, dampingan bisa merasa tidak didengarkan. Seolah-olah kita memberitahu mereka, ini loh, lakukan saja ini, selesai. Nggak gitu ya teman-teman. Padahal mungkin mereka itu ingin didengarkan dulu, bukan disuruh melakukan sesuatu. Dan yang paling penting, pendamping sebaya itu tidak dituntut untuk memperbaiki masalah orang lain. Pendamping sebaya itu tidak dituntut untuk selalu tahu jawabannya. Pendamping sebaya itu tidak dituntut untuk menyelamatkan siapapun. Peran kita itu bukan memperbaiki, peran kita adalah menemani. Nah, dalam pelatihan ini dijelaskan bahwa orang yang sedang punya masalah sebenarnya punya potensi, kapasitas, dan sumber daya dalam dirinya. Hanya saja, ketika sedang stres atau kewalahan, kemampuan itu tiba-tiba tertutup sementara. Ibaratnya kayak kaca mobil yang berembun gitu. Kacanya tuh sebenarnya jernih, tapi embunnya menghalangi. Nah, tugas pendamping sebaya itu bukan memegang setir dan menyetirkan mobilnya, tapi tugas pendamping sebaya itu hanya membantu mengelap embun itu sedikit demi sedikit supaya dampingan bisa melihat jalan mereka sendiri. Ini kenapa pendamping sebaya itu tidak memberikan solusi. Kita itu memberi ruang, kita bertanya, kita menemani, kita membantu mereka merunutkan pikiran yang sedang kusut. Dan ketika dampingan berhasil menemukan solusinya sendiri, solusi itu akan terasa jauh lebih kuat, lebih memuaskan, dan lebih mudah mereka jalankan. Nah, dalam hubungan membantu ini, helping relationship ini ada dua kemungkinan. Kita bisa membuat seseorang itu lebih kuat, atau tanpa sadar malah membuat mereka lebih lemah. Nah, kita menguatkan ketika kita mendengarkan tanpa menginterupsi, menanyakan apa yang mereka butuhkan, membantu mereka melihat kekuatan yang mereka punya, dan mendukung mereka mengambil keputusan sendiri. Sebaliknya, kita melemahkan ketika kita mengambil alih masalah mereka, memaksakan solusi kita, membuat mereka merasa tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi, ini benar-benar tentang empowering, bukan fixing. Nah, misalnya ada teman kamu bilang, aku capek banget, aku ngerasa gagal. Nah, kita tuh pasti kayak
pingin jawab, udah kamu coba aja begini. Tapi kita sebagai pendamping sebaya, pendekatannya itu berbeda. Kita bisa menjawab, aku dengar kamu lagi capek banget. Mau cerita apa yang bikin kamu merasa gagal nggak ke aku? Atau menurut kamu, apa sih hal kecil yang bisa kamu lakuin sekarang untuk bantu diri kamu sendiri? Nah, pertanyaan seperti ini lebih memberdayakan daripada memberikan instruksi. Jadi, itu adalah inti dari helping relationship ini. Menjadi pendamping sebaya bukan tentang menjadi seseorang yang menyelesaikan, tapi tentang menjadi seseorang yang menemani. Kita hadir untuk mendengarkan, memvalidasi, dan membantu teman menemukan jalannya sendiri. Makasih udah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.